Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Menahan keterampilan Xuan Dou Tengah dengan kuat, Pithon Air. Setelah menyaksikan pertukaran kilat di medan perang, penonton di sekitarnya menatap Xiao Yan dengan heran. Mereka tidak menyangka bahwa orang ini, dalam menghadapi Dadoushi yang kuat, akan berani mengambil inisiatif dan meluncurkan serangannya sendiri. Meski serangan itu tidak menghasilkan banyak efek, Xiao Yan tidak terlalu berkecil hati karenanya. Dia mengerti bahwa jika dia tidak mengandalkan kombinasi brilian, tangan vakum, dan telapak api, dia akan dikalahkan oleh serangan hantu seperti cambuk panjang. Karena Xiao Yan tidak memiliki titik pengungkit di udara, tubuhnya mulai turun dengan cepat. Ketika tubuhnya sekitar 2 atau 3 meter dari tanah, cambuk panjang biru yang terletak di tanah tiba-tiba berdiri seperti ular berbisa dan berputar ke arah Xiao Yan. Meringkuk telapak tangannya, Xiao Yan membidik ke tanah dan menghisap, membiarkan tubuhnya yang turun tiba-tiba mendarat di tanah. Sekali lagi, Xiao Yan meminjam kekuatan, telapak vakum, untuk melarikan diri tanpa cedera. Tepat saat kaki Xiao Yan menyentuh tanah, dia dengan paksa melangkah darinya dan sekali lagi bergegas ke depan. Akhirnya, dia bisa mencapai jarak serangan di mana dia berada dalam kondisi terbaiknya. Xiao Yan tidak pandai menggunakan senjata apapun, lebih memilih menggunakan tubuhnya untuk bertarung. Dalam kasus serangan jarak dekat, tinju, kepala, siku, kaki, setiap bagian tubuh bisa diubah menjadi senjata mematikan. Selama dia memiliki kecepatan yang cukup, dia bisa melepaskan badai seperti serangan cepat dalam waktu yang sangat singkat. Saat dia mendekati Guru Ruolin, wajah Xiao Yan menjadi tanpa ekspresi. Tinjunya, siku dan kakinya dengan cepat dan kuat menyerang, tapi setiap kali, serangannya dengan mudah dibelokkan. Telapak tangan patah hati. Tendangan membelah batu. Serangan siku berat. Akhirnya mendapatkan kesempatan untuk meluncurkan serangan cepat setelah banyak usaha. Xiao Yan menunjukkan hampir semua teknik Dou yang telah dia pelajari. Namun, dia tidak mendapatkan apa-apa dari serangan ini. Menurut persepsi Xiao Yan, Guru Ruolin di depannya sepertinya telah menutupi tubuhnya dengan lapisan film seperti krim. Setiap kali dia mendaratkan serangan ke tubuhnya, anehnya bagian tubuhnya akan meluncur ke samping, usahanya tampaknya tidak membuahkan hasil. Selama serangan lain, tatapan Xiao Yan kebetulan bertepatan dengan mata Guru Ruolin. Seluruh tubuhnya bergetar sedikit saat dia menemukan tatapan mengejek di sepasang mata itu. Meningkatkan kewaspadaannya, kaki Xiao Yan hendak bergerak ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa ada kekuatan lengket di kakinya, menempelkannya ke tanah dan mencegahnya bergerak. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan mata Xiao Yan menyipit. Mengangkat matanya, dia melihat sekilas wajah setengah tersenyum Guru Ruolin. Dengan tubuhnya tidak bisa bergerak, dia mengencangkan tinjunya sebagai gantinya. Menggunakan semua Dou Qi yang tersisa di dalam dirinya, dia membidik Guru Ruolin dan melemparkan pukulan berat. Ledakan oktan! Mengikuti jeritan ledakan di hati Xiao Yan, urat di tinjunya melonjak. Dou Qi kuning pucat menutupi tinjunya. Akhirnya, tinju itu membawa angin kencang saat menghantam Guru Ruolin dengan kejam. Penguatan serangan Xiao Yan yang tiba-tiba menyebabkan kejutan melintas di mata Guru Ruolin. Dia memutar tangannya, menghasilkan siklon energi air padat di telapak tangannya sebelum melakukan kontak dengan tinju Xiao Yan. Bang! Guntur seperti suara meledak di alun-alun kosong, menyebabkan penonton berulang kali saling melirik. Tinju dan telapak tangannya bersentuhan sesaat sebelum Guru Ruolin mundur beberapa langkah.
Wajahnya penuh dengan senyuman saat dia berkata, "Sepertinya kamu tidak akan mendapatkan cuti." Hanya setelah tubuhnya berguncang dengan keras beberapa kali, wajah putih Xiaoyan berhasil menghilangkan keterkejutan dari pertukaran. Dia menundukkan kepalanya dan melirik kakinya, hanya untuk menyadari bahwa dia tanpa sadar telah melangkah ke dalam perangkap air yang dibuat oleh cambuk biru panjang. Tidak heran dia tidak membalas ketika saya menyerang. Dia mencoba membujukku untuk masuk ke dalam jebakan yang telah dia pasang. Berpikir kembali ke adegan sebelumnya, Xiaoyan akhirnya mengerti motif Guru Ruolin. Dia mencoba memikirkan metode untuk melawan kilat seperti kecepatan menghindari yang sangat dia banggakan. Wanita ini tidak ringan, Xiaoyan menggunakan semua kekuatannya dan berusaha mengangkat kakinya. Namun, dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, bagaimana dia bisa lolos dari jebakan yang dibuat oleh Dadou Shi dengan cermat? Haha, Xiaoyan. Semuanya akan berakhir. Ini ronde terakhir. Sambil tersenyum melihat ekspresi Xiaoyan yang tidak teratur, Guru Ruolin tertawa. Dia mengulurkan tangannya yang putih dan memaksa cambuk panjang biru itu melingkari lengannya. Telapak tangan Guru Ruolin dengan erat menahan mulut ular besar itu di gagang cambuk. Kemudian dia mengangkat bibirnya dan tiba-tiba memuntahkan douki biru tua yang ganas ke dalam cambuk panjang. Energi berwarna biru yang sangat besar terus berputar di langit, seperti air mancur. Setelah sedetik, energi pengadukan telah diaglomerasi menjadi ular air raksasa dengan panjang sekitar 3 hingga 4 meter. Ular air itu menghadap ke langit dan mengeluarkan raungan tanpa suara. Tetesan besar air menetes dari tubuhnya, membasahi seluruh ladang. Setelah raungan, ular air, di bawah kendali Guru Ruolin, menunjukkan kekuatan yang menakutkan saat menerkam Xiaoyan yang tidak bisa bergerak dengan cara yang luar biasa. Mengamati ular air raksasa yang berputar di udara, semua yang menonton mengeluarkan teriakan kaget. Keterampilan Xuan Dou Tengah, Pithon Air. Ya Tuhan, Guru Ruolin bahkan menggunakan teknik ini? Sepertinya Xiaoyan kesakitan. Sueni berseru kaget saat dia menggelengkan kepalanya. Dia segera melemparkan tatapan simpatik ke Xiaoyan yang tidak bisa bergerak. Guru mencoba menunjukkan pada orang ini siapa bosnya. Dengan karakternya yang sulit diatur, bahkan Guru Ruolin akan kesulitan mendisiplinkannya di masa depan, kecuali tentu saja, dia diberikan ketakutan yang baik. Xiao Yu menghela nafas tanpa daya. Sekilas, dia bisa melihat niat Guru Ruolin. Meskipun Guru Ruolin telah menggunakan teknik Xuan Tengah, Xiao Yu tidak terlalu khawatir. Dia tahu bahwa Guru Ruolin tidak akan menyakiti Xiaoyan. Jika tidak, mengingat kekuatannya, teknik air Pithon miliknya tidak akan memiliki kekuatan yang begitu kecil. Kembali ke akademi, Xiao Yu beruntung telah menyaksikan Guru Ruolin menggunakan air Pithon dengan kekuatan penuhnya. Ular air yang dihasilkan oleh Douki memiliki panjang 7 atau 8 meter, jauh melebihi versi yang lebih kecil ini. Menonton dengan dingin saat Xiao yang jatuh ke dalam masalah yang dalam, sudut mulut Luobu terangkat dengan senyum sedingin es. Dalam hatinya, dia dengan kejam mengutuk Xiaoyan untuk menemui ajalnya di bawah serangan Guru Ruolin. Di medan perang, ular air raksasa itu menukik ke Xiaoyan. Tekanan angin yang sangat besar dengan erat menekan pakaian Xiaoyan ke tubuhnya. Kekuatan luar biasa dari atasnya menyebabkan Xiaoyan menghela nafas tanpa daya. Kekuatan seorang Dadou Shi memang menakutkan. Ruolin saat ini bahkan tidak menggunakan setengah dari kekuatannya sementara dia sendiri sudah kelelahan. Perlahan-lahan mengangkat kepalanya, Xiaoyan menghadapi ular air raksasa yang tampak agak menyeramkan di bawah sinar matahari terbenam. Dia menutup matanya dan tertawa getir sambil berbisik, "Oh, Yao Lao,
lakukanlah. Seorang Dadoushi bukanlah seseorang yang bisa saya lawan dengan kekuatan saya saat ini. Haha. Anak laki-laki. Anda akhirnya memahami kekuatan Anda saat ini. Di mata orang yang benar-benar kuat, Anda sebenarnya bukan apa-apa. Anda hanya mengambil satu langkah di jalan untuk menjadi kuat. Suara hambar dan tua terdengar di dalam hati Xiao Yan. Memang sangat kuat. Xiao Yan mengangguk dan mengencangkan tinjunya. Pandangannya yang menyempit melewati ular air transparan dan menatap keindahan lembut yang tersenyum berdiri di kejauhan. Tapi aku yakin aku akan lebih kuat darinya di masa depan. Ledakan! Ular raksasa itu akhirnya berada tepat di atas kepala Xiao Yan. Akhirnya, itu dengan ganas meledak ke tubuh Xiao Yan. Tanah bergetar dan air menyembur tinggi ke langit. Melihat lokasi di mana tirai air hampir menutupi segalanya dari pandangan, Guru Ruolin tersenyum. Mempertimbangkan kekuatan yang dia gunakan, serangan ini seharusnya cukup untuk membuat Xiao Yan pingsan. Tolong bawa dia keluar. Berendam dalam air terlalu lama tidak baik untuk. Guru Ruolin memiringkan kepalanya dan berkata pada Xiao Yu. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia secara bertahap menoleh ke belakang dan menatap tajam ke bidang yang dipenuhi air dengan sepasang matanya yang cantik. Kabut tipis menembus seluruh alun-alun kecil. Langkah kaki ringan bisa terdengar dari dalam kabut saat sosok pria muda yang tinggi perlahan berjalan keluar. Akhirnya, dia berhenti di tengah alun-alun dan mengamati wajah kaget Guru Ruolin. Pemuda itu mengusap kepalanya dan tertawa, "Guru Ruolin, maafkan aku. Sepertinya Anda tidak bisa lari dari cuti 1 tahun ini." Melihat wajah tersenyum dari pemuda yang berdiri di bawah kabut, wajah semua orang menunjukkan keterkejutan yang besar. Mengamati Xiao Yan yang pakaiannya tidak sedikit pun basah meski berdiri di bawah tirai air, keterkejutan di wajah Guru Ruolin perlahan surut. Setelah mengamati pemuda yang tersenyum itu sekali lagi, dia dengan lembut berkata, "Anak laki-laki tampaknya memiliki suatu kemampuan. Aku sepertinya meremehkanmu." "Haha, saya hanya beruntung. Seandainya Guru Ruolin menggunakan kekuatan penuhnya, saya tidak akan bisa bertahan selama 3 putaran." Xiao Yan berkata sambil menggelengkan kepalanya. "Jika saya harus menggunakan kekuatan penuh saya melawan siswa baru yang merupakan bintang 4 douje, bagaimana saya akan terus bertahan di akademi?" Mendengar kata-katanya, Guru Ruolin menatap Xiao Yan dengan jijik dan berkata dengan suara tidak senang. "Karena kamu sudah memenuhi syaratku, aku akan memberimu cuti 1 tahun ini." Guru Ruolin mendesah ringan dan menggelengkan kepalanya saat dia berkata tanpa daya. Jelas bahwa bahkan setelah Xiao Yan memenuhi kondisinya, dia masih tidak mau menyetujui cuti 1 tahun. "Haha. Terima kasih atas bantuan Anda, Guru Ruolin." Mendengar persetujuannya, Xiao Yan dalam hatinya menghela nafas lega. Di wajahnya ada luapan kebahagiaan. Orang lain sangat ingin menghabiskan lebih banyak waktu di akademi, tapi kamu, orang aneh, ingin istirahat lama? Anda benar-benar tahu bagaimana membuat orang sakit kepala. Setelah kembali ke akademi, saya akan sibuk menyelesaikan masalah cuti Anda cukup lama. Guru Ruolin tersenyum pahit saat dia melihat sikap Xiao Yan yang bersemangat. Xiao Yan tersenyum malu tapi dia tetap diam. Mengenai hal seperti itu, dia tidak ingin mengatakan lebih dari yang diperlukan. "Baiklah, ayo akhiri perekrutan hari ini. Selama 7 hari ke depan, kami akan terus berada di kota merekrut siswa baru." Melihat Xiao Yan tidak berniat menjelaskan dirinya sendiri,
Guru Ruolin hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengembalikan cambuk panjangnya saat dia berbicara dengan lembut. Xiao Yan mengangguk. Saat itu, beban di dadanya benar-benar terangkat. Sekarang sebagian besar masalah di kota Wutang diselesaikan, dia hanya akan membutuhkan 2 atau 3 hari persiapan lagi sebelum dia bisa pergi dengan Yao Lao untuk berlatih. Guru, selama Anda menghabiskan waktu di kota Wutang, mengapa Anda tidak datang ke klan Xiao untuk tinggal? Mengamati Guru Ruolin yang hendak berbalik untuk pergi, Xiao Yu bergegas ke depan dan menarik tangannya saat dia berkata sambil tersenyum. Pergi ke Xiao Clan. Sedikit tertegun, Guru Ruolin menekan alisnya dan bertanya dengan ragu, Akademi Jianan sudah memiliki area resepsi khusus di kota Wutang. Dan pergi ke rumah Xiao Clan, bukankah itu akan merepotkan? Haha. Itu bukan masalah. Merupakan kehormatan klan kami bisa mengundang seorang guru dari Akademi Jianan. Saya pikir semua orang di klan Xiao akan sangat senang jika Guru Ruolin sebagai tamu. Xiao Yan berkata sambil perlahan melangkah maju. Menjadi akademi terkenal di benua Douqi, pengaruh Akademi Jianan di kerajaan Jia Ma sangat besar. Jika seseorang membandingkan kekuatan dan kemampuannya, bahkan rumah lelang primer sangat jauh dari mereka. Sebagai kekuatan yang sangat kuat, Akademi Jianan mengadopsi sikap merendahkan pasukan lokal kecil di kota Wutan. Karena sikap ini, pihak perekrutan selama bertahun-tahun hanya memiliki sedikit interaksi dengan kekuatan yang berbeda di kota Wutan, apalagi menerima undangan untuk tinggal di rumah klan. Dalam keadaan seperti itu, berbagai kekuatan di kota juga tahu batasnya. Mereka memahami celah di antara mereka. Bisakah yang lemah mengharapkan yang kuat bersikap sopan terhadap mereka? Dengan pola pikir seperti itu, tak satu pun dari berbagai kekuatan di kota Wutan yang cukup gila untuk dilecehkan niat baiknya. Karenanya, ketika datang ke pesta rekrutmen dari Akademi Jianan, mereka menjaga sikap hormat dari jauh. Mereka tidak berani menyinggung atau mempertebal kulit mereka dan mencoba untuk membentuk hubungan agar mereka tidak menjadi bahan ejekan. Setelah tinggal di kota Wutang selama lebih dari 10 tahun, Xiao Yan secara alami mengerti seperti apa gaya menyendiri dari pihak perekrutan Akademi Jianan itu. Jika dia bisa membiarkan Guru Ruolin tinggal di rumah Xiao Clan, itu akan meningkatkan pengaruh Xiao Clan di kota Wutan secara signifikan sehingga mungkin tidak lebih lemah dari rumah lelang primer. Dengan status khusus Guru Ruolin, selama dia mengungkapkan kesan yang baik dari kekuatan apapun, tidak peduli seberapa kecil mereka, pesta itu akan mengalami arus pengunjung yang tak ada habisnya keesokan harinya. Menempatkannya dengan cara ini mungkin berlebihan, tetapi ketika semua dikatakan dan dilakukan, Guru Ruolin memegang kekuasaan untuk memutuskan siapa yang bisa masuk Akademi Jianan. Bagi mereka yang sangat ingin menyekolahkan anak mereka ke akademi, mereka tidak akan memberikan sedikit pun kesempatan untuk melakukannya. Jadi, selama Guru Ruolin menerima undangan Xiao Yu dan tinggal di rumah klan Xiao, setiap kekuatan di kota Wutan akan mengungkapkan niat baik yang lebih terhadap klan Xiao karena alasan ini. Setelah meraup keuntungan besar dari penjualan obat penyembuh beberapa waktu lalu, meminta Guru Ruolin menunjukkan dukungannya terhadap klan Xiao akan dengan indah menyimpulkan masalah apapun yang disebabkan selama ekspansi cepat klan Xiao baru-baru ini. Hanya dengan tinggal sementara selama beberapa hari akan memberikan Xiao Clan memiliki banyak keuntungan. Tidak heran mengapa Xiao Yan akan merekomendasikannya. Mendengarkan undangan Xiao Yu, Guru Ruolin menyatukan mulut kecilnya yang merah dan basah. Dengan pengalamannya, dia secara alami akan memahami pengaruh seperti apa yang dimiliki statusnya dalam kota Wutan. Berdasarkan akal sehat, rekrutmen guru di tahun-tahun sebelumnya biasanya mengabaikan undangan dari pasukan di kota tersebut. Namun, sekarang Xiao Yan secara pribadi memberikan undangan,
Guru Ruolin merasa sulit untuk menolaknya. Menghadapi orang yang dikenal sebagai murid dengan potensi paling mengerikan dalam 100 tahun terakhir Akademi Jianan, dia tidak akan sembarangan mengabaikan kata-katanya. Jika tidak, jika lelaki kecil ini memutuskan untuk marah dan melarikan diri, dia akan kesulitan menemukan siswa lain yang sama hebatnya dengannya. Guru Ruolin mengatupkan kedua alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum akhirnya dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah. Aku akan merawat Xiao Klan selama beberapa hari ke depan." Melihat Guru Ruolin menganggukkan kepalanya dan menyetujui, Xiao Yu segera mengangkat wajah tersenyumnya dan memeluk pinggang lembut dan lembut pembentuknya. "Luo Bu, kamu harus kembali bersama Gela dan yang lainnya ke area resepsionis. Besok, kita akan melanjutkannya di sini. Perhatikan. Jangan menimbulkan masalah." Menepuk kepala Xiao Yu dengan lembut, Guru Ruolin memiringkan kepalanya ke arah Luo Bu dan memerintahkan. Dengan wajah kering, Luo Bu menganggukkan kepalanya, menatap ke belakang sekelompok gadis yang tertawa dengan keindahan dan bercanda berkelahi satu sama lain saat mereka berangsur-angsur menjauh. Luo Bu hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tanpa undangan dari Xiao Yu, tidak satupun dari mereka memiliki wajah untuk diikuti dengan paksa. Dengan demikian, kelompok siswa laki-laki hanya bisa dengan rendah hati berkemas tanpa ditemani wanita cantik sebelum berjalan dengan lemah menuju bagian luar alun-alun. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.